Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa. Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke sorga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali.
saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia ya. Ada 2 orang laki-laki, nah pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang menyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan, itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih, kita nggak usah benar-benar pakai baju putih, meskipun itu cocok buat Indonesia akan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan, kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya, Yesus yang naik ke surga dengan kelihatan secara jasmani akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik juga di Tiongkok, ini banyak yang penyesatan berasal dari sana saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara dan saya. From glory to glory. Warga kerajaan. Haleluya. Amin. Pagi semua. Gimana kabar Anda hari ini? Baik, saya ingin mengucapkan juga selamat pagi kepada Anda semua yang menyaksikan ini melalui ibadah online kita. Berita baik, saudara, beberapa hari yang lalu CDC, lembaga kesehatan di negara ini bilang bahwa bagi orang yang sudah divaksin dan sebagainya, mereka boleh melepaskan masker mereka. Nah, di gereja ini mungkin saya rasa lebih baik kita terus mengikuti apa yang di guideline-nya CDC. Dan tentu saja di gereja, di Alkitab juga kita selalu diingatkan untuk supaya juga saling menghormati. Jadi kalau ada orang yang masih pakai masker, ada orang yang masih mau berjaga-jaga, kita juga menghormati keputusan mereka. Yang penting kita saling menghormati, saling mengasihi, dan kita menghormati apa yang diputuskan oleh orang lain. Jadi sangat sukacita sekali mendengar bahwa perlahan-lahan kita sudah bisa beraktivitas, dan tentu saja untuk Anda yang kami sudah lama tidak bertemu, kami sangat senang sekali bertemu kembali. Dan kita akan mengawali ibadah kita. Mungkin saya kalau boleh mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri. Nanti Bobby akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang baik, hari yang indah, hari yang Tuhan sudah jadikan untuk kami semua Tuhan. Kami ada di sini sebagai gereja-Mu Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang powerful ketika umat-Mu berkumpul dan menaikkan dan mendeklarasikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, siap menjamah kami Tuhan. Dan juga hadirat-Mu ada dimanapun teman-teman kami menyaksikan ibadah ini. Kami mengucap syukur, kami dedikasikan ibadah kami pada hari ini sepenuhnya hanya untuk-Mu saja Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau beracara sepanjang ibadah ini Tuhan. Engkau jamah hati kami, Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Yang siap sama-sama katakan? Sama-sama katakan, amin. Woo! Hadirat Tuhan, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan,
Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan sama-sama, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, O Lord. For your name is great and worthy to be praised. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami percaya Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami pegang firman-Mu yang berkata Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. We hold on to your words Lord, for with God nothing shall be impossible. We thank you, in Jesus name God's people say, umat Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berikan senyum pada kanan kiri kita. Let's give a smile to your neighbor. So if you're at home as well, type in the comment, say hello to your brothers and sisters who are here in the church. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Kita percaya bahwa setiap hari kita hidup Tuhan berikan kekuatan baru. Amin. Haleluya. Sing the song together. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menagar dan menopang. Tiada lelah,
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja bernadangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sama-sama saudara, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Mazmur 118 pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama berkata, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Psalm 118 says, give thanks to the Lord for He is good and His mercy endures forever. Mari kita nyanyikan sama-sama Zaman Elia. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari katakan sama-sama, inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu, inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan Bapa. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Lord Jesus, this morning we know, as we prepare our hearts, You are here in our midst, Lord. Speak to us, Lord God. We open our hearts before You. Mari kita jadikan lagu ini doa kita. Let this song be our prayer. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Bapa? Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. kalau Anda percaya Tuhan kita luar biasa, berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa Tuhan. Pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan membuat kami berharga. Mengingatkan kami semua bahwa kami satu persatu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami.
Engkau tetap setia walau terkadang kami tidak setia. Engkau selalu mengasihi kami tanpa syarat, walaupun seringkali kami menuntut syarat dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Firman-Mu berkata that your grace is sufficient. Kasih karunia-Mu selalu cukup bagi setiap hidup kami. Kasih karunia-Mu selalu ada dan tersedia dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih hari ini. Sekali lagi kami boleh mendapat kesempatan untuk berkumpul sebagai gereja-Mu. Kami menaikkan puji-pujian dan penyembahan terhadap-Mu Tuhan, sebab Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Engkau layak menerima segala hormat dan puji syukur. Engkau luar biasa, Engkau besar. Engkau mulia dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, biar Tuhan bukakan hati setiap kami. Biar firman yang diberitakan ini akan menjadi benih yang jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Sehingga benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Dan buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, setelah kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan sama lagi. Sebab Tuhan sudah jamah hidup kami. Tuhan sudah jamah pikiran kami. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang yang berbeda ketika kami masuk dan setelah kami keluar. Berbicara Tuhan, melalui hamba-Mu ini, ampuni segala dosa hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa biar segala sesuatu yang disampaikan berasal dari Tuhan saja. Dan kami berdoa biar setiap Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami bisa menyaring firman-Mu dengan baik. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam satu nama kami sudah berdoa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, Anda dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi izinkan saya menyapa setiap kita. Saya berdoa Anda dalam keadaan baik-baik saja. Untuk teman-teman yang beribadah di rumah secara online, saya menyapa Anda semua. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami hari ini dalam ibadah Gereja Rock. Dan juga saya menyapa teman-teman kita yang berkumpul minggu malam di daerah Fishtown, yaitu perkumpulan yang diketuai oleh teman kami Daniel. Kami sangat mengucap syukur Anda begitu setia juga dalam beribadah setiap minggu malam. Hari ini saudara, kita akan memulai serial khotbah kita yang baru yang berjudul Win at Home. Mungkin bahasa Indonesianya saya terjemahkan seperti ini, menang dalam membangun keluarga, saudara. Menang dalam membangun keluarga. Kalau Anda nggak tahu apa itu seri khotbah, itu adalah ketika kita memilih topik dan kita bicarakannya dalam beberapa minggu ke depan, saudara. Nah, gini saudara, kalau Anda sudah bergereja lama di tempat ini, mungkin Anda tahu bahwa kita sering berbicara mengenai relationship. Karena banyak anak muda di tempat ini, kita bicara soal dating, saudara. Tapi mungkin Anda nggak menyadari kalau saya ini nggak berbicara banyak soal keluarga, saudara. Dinamika keluarga, orang tua anak, anak orang tua, bagaimana membesarkan anak dan sebagainya. Kalau saya boleh mengaku di depan Anda,
alasan kenapa saya nggak bicara soal keluarga banyak itu karena saya merasa merasa insecure, saudara, merasa nggak kualifikasi dalam membahas hal ini. Kenapa? Karena saudara, saya di gereja kita, kalau Anda tahu ada sekelompok orang generasi yang sudah berusia, lalu ada generasi muda, dan saya merasa bahwa saya adalah dengan beberapa orang ada di tengah-tengah. Artinya saya berteman dengan Anda, saya berteman dengan anak-anak Anda. Ya kan? Jadi makanya saya kadang-kadang suka nggak insecure karena saya nggak mau jadi orang yang merasa sok tahu, saudara. Ya kan? Saya nggak tahu bagaimana rasanya membesarkan anak remaja. Ya kan? Jadi saya nggak mau ngajarin Anda bagaimana cara ngebesarin anak remaja. Saya sendiri nggak tahu bagaimana rasanya membesarkan anak remaja, saudara. Dulu kalau saya boleh mengaku lagi kepada Anda, ini lagi ngaku dosa, saudara. Dulu saya adalah orang yang gampang menghakimi. Jadi kalau di tempat umum ada anak berisik, di bioskop, di gereja, di restoran ada anak-anak berisik. Biasanya saya gampang menghakimi, ini orang tua nih nggak bisa bikin anaknya diem ya. Sekarang saya punya 2 anak kecil, saudara. Saya taubat, saudara. Karena saya tahu benar bagaimana rasanya ketika anak kita berisik. Kayaknya rasanya tuh semua mata tuh memandang kita. Anda pernah merasakan itu? Ya, jadi makanya saya taubat. Saya enggak gampang menghakimi lagi. Nah, saya berdoa we're gonna have a lot of fun selama serial khotbah ini. Saya berdoa bukan hanya kita akan bersenang-senang dalam membahas ini, tapi kita juga akan belajar banyak. Doa saya gini, kalau Anda adalah seorang anak muda, Anda akan menjadi lebih gracious, Anda akan menjadi lebih memaklumi, Anda akan lebih mengerti kalau orang tua Anda mencoba sebaik mungkin untuk memimpin keluarga. Kalau Anda mungkin orang-orang dewasa muda yang sebentar lagi Anda mempunyai keluarga sendiri, mungkin Anda ini bisa membantu Anda untuk bersiap-siap. Dan buat kita-kita yang sudah menikah, dan bukan saja sudah menikah, tapi menikah punya anak, saya yakin ini sangat membantu kita semua, saudara. Saya yakin apa yang kita pelajari semua dalam serial khotbah ini akan sangat membantu kita. Nah, hari ini, saudara, saya mau tanya sama Anda, berapa banyak kira-kira dari Anda yang setuju dengan statement ini mungkin? Bahwa memimpin keluarga, membangun keluarga, running a family, is one of the most difficult things to do in life. Salah satu hal yang paling sulit yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kira-kira Anda setuju gak buat teman-teman yang nonton online di rumah? Kira-kira Anda setuju gak bahwa membangun keluarga adalah salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan ini? Mungkin ada Anda yang gak setuju, membangun keluarga itu gampang, semuanya saya bisa handle dengan baik. Alasan saya bertanya seperti itu, saudara, karena saya seringkali berpikir, kenapa ya ada orang yang mampu memimpin perusahaan yang bernilai miliaran, bahkan triliunan, mereka mampu memimpin perusahaan, tapi ketika mereka harus memimpin keluarga mereka, mereka gagal. Kenapa ya? Ada orang-orang yang begitu tekun dan kuat untuk bertahan ketika perusahaan sedang menurun, pekerjaan sedang amburadul, saudara, iya kan? Tapi mereka terus bertahan dan bertekun, berjuang untuk memperjuangkan perusahaannya. Tapi begitu sesuatu terjadi di dalam keluarganya, mereka menyerah, saudara. Kenapa ya? Ada begitu banyak orang yang pintar, saudara. Mereka lulus dengan cum laude ini, cum laude itu, saudara. Tapi begitu mereka harus memimpin keluarga mereka, mereka nggak mempunyai, they have no clue. Mereka nggak tahu bagaimana harus melakukannya. Ya kan? Makanya saya bilang, salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah membangun keluarga. Mungkin karena keluarga itu atau relationship, pernikahan, keluarga, membesarkan anak. Ini banyak sekali buku yang ditulis di luar sana, saudara. Tapi hal-hal seperti ini biasanya kita bisa pelajari, tapi kita nggak akan mengerti sepenuhnya sampai kita mengalami dan menjalaninya sendiri. Bukankah Anda setuju, saudara? Kita bisa pelajari, tapi sampai kita menjalaninya sendiri, kita nggak akan mengerti sepenuhnya. Nah, makanya di bagian pertama dari serial khotbah ini, saya ingin memberi fondasinya terlebih dahulu. Apa sih itu keluarga?
Fondasi dari apa yang akan kita bicarakan dalam beberapa minggu ke depan, saudara. Dan lagi pula, minggu lalu saya merayakan anniversary saya yang ke-10, jadi sekarang bolehlah ada kualifikasi sedikit-sedikit bicara soal pernikahan dan keluarga, saudara. Hari ini saya akan memberikan Anda fondasinya apa itu keluarga, supaya kita tahu betapa pentingnya keberhasilan kita dalam membangun keluarga. Kenapa kita harus membangun keluarga dengan baik? Kenapa semuanya itu penting, saudara? Apa sih keluarga? Yang pertama yang saya ingin Anda tahu adalah gini. Keluarga itu adalah idenya Tuhan. Family is God's idea. Nah, saya nggak mau Anda cuma tahu aja, tapi saya mau Anda semua ini benar-benar percaya dengan segenap hati Anda. Kalau Tuhan itu sangat peduli dengan keluarga Anda, kalau keluarga itu Anda itu di mata Tuhan itu sangatlah penting, family matters to God. Kenapa? Well, karena pada awal mulanya memang itu idenya Tuhan keluarga, saudara. It's His idea to begin with. Keluarga adalah idenya Tuhan. Boleh gak sih Anda katakan bersama-sama dengan saya, saudara, saya rindu suara Anda, biasa ibadah online gak ada suaranya, saudara. Ya, boleh katakan ini bersama-sama 1, 2, 3. Keluarga. Sekali lagi boleh ya, 1, 2, 3. Keluarga, idenya Tuhan. Di awal mula penciptaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Setelah Tuhan menciptakan semua itu, Tuhan menciptakan sebuah keluarga. Apa yang akan kita baca sebentar lagi, ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan mendesain atau merancang keluarga. Saudara. Saya ingin bacakan kepada Anda Kejadian 1, ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, apa saudara? Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, saudara. Saya mau berhenti di sini sebentar. Ada beberapa dari Anda yang perlu mendengar ini. Mungkin ada Anda yang merasa nggak berharga, nggak bernilai, tapi Anda harus dengar ini, saudara. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu adalah Anda dan saya. Betapa luar biasanya, saudara. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan according to God owns image, menurut gambar dan rupa Anda adalah Anda dan saya manusia. Saudara. Mungkin Anda bisa koreksi saya kalau saya salah. Saya rasa malaikat pun tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda perlu dengar ini lagi, saudara. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, surga dan bumi, dan semuanya Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakannya dengan berfirman, dengan mengucapkan. Tadinya nggak ada apa-apa, Tuhan berfirman, Tuhan ucapkan, jadilah itu. Satu-satunya ciptaan Tuhan, di mana Tuhan willing, Tuhan mau tangannya itu kotor, saudara. Dia mengambil debu, dan dia menciptakan manusia, Anda dan saya. Satu-satunya ciptaan yang diciptakan dengan tangan Tuhan adalah Anda dan saya. Setelah Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Allah bilang sama mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan apa saudara bantu? Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 28-nya saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Kemudian diberkatinya lah mereka, laki-laki dan perempuan ini, saudara. Dengan ucapan beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi ini, serta menguasainya, saudara. Ini adalah gambaran keluarga. Mungkin Aso boleh bantuin next slide, saudara. Saya ingin Anda ingat dengan gambaran ini, saudara. Keluarga yang Tuhan desain itu pria, wanita, dalam berkat Tuhan, di dalam berkat Tuhan, di dalam berkat pernikahan yang Tuhan berkati, Tuhan bilang beranak cuculah.
Nikmatilah. Kalau saya boleh bilang, setelah diberkati, nikmatilah sesuatu yang Tuhan memang sudah berikan yang disebut dengan seks. Seks itu bukan hanya sebagai untuk mereproduksi, bukan hanya untuk menghasilkan anak, tapi juga untuk dinikmati. Beranak cuculah, kata Tuhan. Nah, yang Anda perlu perhatikan, Anda sekali lagi ingatkan gambaran ini ya, karena kita akan berulang-ulang kembali ke gambaran ini, saudara. Yang Anda perlu perhatikan adalah gini, bahwa orders matters. Urutan-urutan itu penting, saudara. Saya mau tanya sama Anda, berapa banyak dari Anda yang pintar dalam soal memasang atau merakit kalau Anda beli furniture? Anda bisa? Anda pintar? Nah ya, istri saya nggak pernah suruh saya masang apa-apa, saudara. Karena susah, karena saya nggak bisa, saudara. Kalau saya lihat buku manualnya itu saya pusing. Berapa banyak dari Anda, saya tanya lagi, yang kalau masang apa-apa nggak pernah lihat buku manual? Ada dari Anda? Ya kan? Ayo para pria, mengakulah dosa di hadapan Tuhan pada hari ini. Biasanya pria yang nggak mau baca-baca itu, udah tahu gitu, saudara. Ya kan? Nah, ada buku manualnya yang kasih tahu kita bahwa urutannya gini nih, ini dipasang dulu, setelah ini urutan-urutannya, saudara. Order matters. Ya kan, urutan itu penting. Demikian juga dalam konteks, demikian juga urutan dalam keluarga yang tadi Tuhan bilang. Laki-laki, perempuan, berkat pernikahan, lalu beranak cuculah. Berikutnya yang penting adalah juga ini, saudara, yang disebut dengan konteks. Konteks itu penting. Konteks itu apa ya? Gambaran secara keseluruhan, saudara. Laki-laki, perempuan, dalam berkat pernikahan, beranak cuculah, bersenang-senanglah. Dalam konteks itu, saudara. Dan Tuhan bilang gini, yang tadi Tuhan janjiin. Kalau kita melakukannya sesuai dengan rancangan atau desain Tuhan dalam keluarga, kalau kita melakukannya sesuai dengan urutan dan konteksnya yang Tuhan sudah berikan, janji Tuhan tadi apa, saudara? Kita akan berkuasa di bumi. Kita, kalau saya boleh mungkin bahasa yang sederhananya, saudara, kita akan diberikan kemampuan untuk menaklukkan dan menguasai bumi dan kehidupan ini. Kalau kita melakukannya sesuai dengan desainnya Tuhan. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Ada banyak sekali sekarang yang kita lakukan itu ketika kita memilih melakukan di luar dari bagaimana Tuhan mendesain keluarga. Ada banyak dari kita, saudara, yang mengacak-ngacak urutan dan konteks yang baru saja kita lihat, saudara. Seks duluan sebelum menikah, ya kan, mau nikmatnya tapi nggak mau komitmennya, ya kan, ngumpul bareng-bareng satu rumah tapi bukan dalam berkat Tuhan. Nah, Tuhan bilang, kalau kalian melakukannya tidak sesuai dengan yang bagaimana saya desain atau saya rancang, kalau kalian melakukannya tidak sesuai dengan urutan dan konteks yang saya berikan, maka konsekuensinya Anda harus menanggung sendiri. Karena saya nggak mendesainnya seperti itu. Jadi semua konsekuensi yang kamu akan hadapi, itu tanggungan kamu, kata Tuhan. Karena bukan seperti itu yang aku desain. Nah, mungkin ada banyak dari Anda yang bilang gini, biasanya ini hobinya orang Kristen nih, kalau misalnya mau cari alasan atau nggak mau melakukan sesuatu, saudara. Rosid, itu kan di kitab Kejadian, itu kan di buku Perjanjian Lama, ya kan? Pokoknya kalau ada apa-apa pasti mereka bilangnya gitu. Kalau mereka nggak melakukan itu kan Perjanjian Lama, itu kan Perjanjian Lama, saudara. Nah, Anda perlu tahu ini, saudara. Suatu hari Yesus itu ditanya tentang masalah pernikahan dan perceraian. Lalu Yesus meresponinya dengan berkata seperti ini, saudara. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, saudara. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Waktu Yesus ditanya soal pernikahan, topik pernikahan, saudara, dia menunjuk kepada cerita awal mula penciptaan. Dia menunjuk kepada kitab Kejadian, saudara. Jadi untuk Anda dan saya percaya bahwa kitab Kejadian itu benar-benar bisa dipercaya, bukan hanya karena soal itu di Alkitab, bukan, saudara. Tapi Yesus Tuhan kita itu pun mengutip apa yang dikatakan oleh kitab Kejadian. Nah, yang saya ingin tahu, yang saya ingin Anda tahu tentang keluarga, yang pertama adalah keluarga adalah idenya Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan mendesain dan merancang keluarga sebagai komunitas terkecil, tapi terpenting di dalam masyarakat. Walaupun komunitas yang terkecil, tetapi keluarga itu adalah komunitas yang terpenting di dalam masyarakat dan dunia kita. Family is the most important unit, the smallest but the most important unit in our society. Di dunia ini, keluarga itu seperti kayak mata air, saudara. Kalau sumbernya ini udah terkontaminasi, maka semua aliran yang mengalir akan terkontaminasi. Keluarga itu di dunia ini seperti kita ngancingin baju, saudara. Kalau yang di atas udah salah lubang, maka akan berpengaruh kepada yang lainnya. Kenapa saya bilang gini? Saya ingin kasih Anda gambaran di depan ini, saudara. Inilah dunia atau masyarakat kita. Keluarga yang paling kecil. Lalu setelah itu gereja berikutnya, saudara. Kelompok, komunitas yang kecil. Lalu setelah gereja adalah lingkungan, neighborhood. Ya kan? Lingkungan sekitar kita. Nah, setelah lingkungan adalah kota, lalu bangsa, negara ini, dan dunia, saudara. Kalau keluarga itu sehat, coba deh Anda pikirkan, ini penting ya, saudara. Kalau keluarga itu sehat, dan keluarga itu menjadi bagian dari sebuah gereja, maka gereja itu akan sehat. Kalau gereja itu sehat, dan gereja adalah bagian dari sebuah neighborhood atau lingkungan, maka lingkungan kita sehat. Kalau lingkungan itu sehat dan lingkungan kita, neighborhood kita adalah bagian dari sebuah kota, maka kota kita sehat. Anda bisa melihat ya. Lalu bangsa kita, negara kita akan sehat. Pada akhirnya kita mempunyai dunia yang sehat, saudara. Nah, tapi kebalikannya juga benar. Kalau keluarga itu berantakan, dan keluarga menjadi bagian dari gereja, maka gerejanya juga akan berantakan. Nah, di sini yang biasanya kadang kita kan keliru, saudara. Kita pikir gereja lah yang seharusnya menyelamatkan keluarga, saudara. Yang bertanggung jawab atas keluarga. Nah, nanti di poin yang ketiga Anda bisa akan melihat apa peranan gereja. Tapi urutannya memang seperti ini, saudara. Dan kalau gereja udah berantakan dan gereja adalah bagian dari sebuah neighborhood atau lingkungan, maka lingkungannya berantakan. Lingkungannya adalah bagian dari sebuah kota, maka kotanya berantakan. Pada akhirnya bangsanya dan kita mempunyai dunia yang is a mess, saudara, berantakan. Nah, makanya, saudara, keluarga itu sangatlah penting. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia kita diawali dari rumah, dari keluarga, saudara. Kalau Anda melihat gambaran ini, Anda mulai mengerti betapa pentingnya sebuah keluarga itu. Betapa crucialnya. Family is the one that setting the tone of what's happening in the world. Yang menentukan apa yang terjadi di dunia sekeliling kita. Nah, sekali lagi balik ke poin yang satu, saudara, supaya Anda nggak lupa. Keluarga, pria, wanita dalam berkat pernikahan, lalu beranak cuculah, bertambah banyaklah. Janji Tuhan kalau kita melakukannya seperti ini,
maka kita akan berhasil, maka kita akan menguasai bumi, maka kita akan menaklukkan dunia ini. Tapi pertanyaannya sebagai orang-orang percaya, saudara, Anda kan tahu bahwa kita ini mempunyai musuh, ya? Anda menyebutnya si iblis, si pendusta, bapa dari segala pendusta, fathers of lies. Iblis itu kayak pencuri, kata Alkitab. That only come to steal, to kill, and to destroy. Untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Kalau kita sebagai orang-orang percaya dan kita tahu kita ini mempunyai musuh yang gak mau supaya kita ini berhasil, yang gak mau supaya kita ini bisa menguasai kehidupan ini dan menaklukkan bumi, saudara. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang gampang, jawabannya gampang, saudara. Kira-kira apa yang iblis itu akan serang paling sering, saudara? Iblis itu paling suka nyerang apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah keluarga. Itu hobinya iblis. Menyerang keluarga karena dia tahu, musuh kita tahu, kalau dia acak-acak keluarga, maka gereja pun akan teracak-acak. Kalau gereja sudah berantakan, maka lingkungan pun akan berantakan. Iblis tahu, saudara, kalau dia membuat manusia itu bikin-bikin konsep sendiri tentang apa itu keluarga, apa itu pernikahan, urutan-urutannya kita bikin-bikin sendiri semau kita, iblis akan tahu. Dia itu sudah berhasil kalau sampai kita melakukan itu. Dan kalau sampai kita udah acak-acak urutannya, acak-acak konteksnya, saudara, dan kita udah lagi gak melakukan keluarga sesuai dengan desain Tuhan, sesuai dengan definisinya Tuhan, maka dia tahu dia akan berhasil untuk memporak-porandakan dunia ini. Karena sekali lagi kalau keluarga berantakan, maka akan merembet kepada hal yang lain. Kalau keluarga hancur, maka dunia kita akan hancur, saudara. Ada seseorang yang namanya William Arthur Galston. William ini adalah penasehat dalam negeri untuk Presiden Bill Clinton, saudara. Presiden Amerika Bill Clinton. William ini pernah melakukan pembelajaran dan kesimpulannya menurut saya sangat menarik, saudara. Hasil pembelajaran dia bilang gini, Amerika itu negara yang sangat luar biasa, terutama perekonomiannya, dia bilang gitu. Mungkin negara lain nggak sekuat Amerika atau gimana, saudara. Nah, William ini menyimpulkan dari hasil pembelajarannya bahwa orang-orang yang tinggal di negara Amerika, kalau mereka melakukan 3 hal ini aja dengan benar, mereka nggak akan hidup di dalam kemiskinan. Apa ketiga hal itu? Saya tunjukkan kepada Anda. Ketiga hal itu adalah gini. Menikah sebelum punya anak. Punya anak setelah umur 20 tahun. Dan paling enggak lulus dari high school, SMA-nya di sini, saudara. Saking luar biasanya negara kita ini di Amerika ini. Kalau kita melakukan ketiga hal ini dengan benar, kita nggak akan hidup di dalam kemiskinan. Karena menurut hasil pembelajaran dia, 97% dari orang-orang yang melakukan ini, mereka tidak hidup dalam kemiskinan, saudara. Saya tahu mungkin ini nggak berlaku untuk negara-negara lain, saudara. Makanya dia bilang negara Amerika ini bagus dan kuat perekonomiannya. Tapi waktu seseorang itu gagal dalam melakukan satu dari ketiga hal ini, misalnya punya anak dulu sebelum menikah, menikah di masa remaja dan sebagainya, saudara. 79% dari mereka pada akhirnya hidup di dalam kemiskinan. Living in poverty. Saudara, saya nggak bermaksud untuk insensitif atau nggak sensitif. Saya nggak bermaksud untuk merendahkan orang miskin dan sebagainya. Saya hanya membacakan kepada Anda hasil dari statistik yang ada, saudara. Di pembelajaran yang sama dikatakan gini, cuma 4% dari pasangan suami istri yang masih bersatu
dari keluarga yang masih bersatu, cuma 4% di antara merekanya yang on food stamp, saudara, yang adalah penerima food stamp. Cuma 4% dari keluarga yang masih berutuh dan masih menikah. Tapi 20% dari pasangan yang tidak menikah tapi tinggal bareng-bareng, atau bahasa kerennya buffalo together, saudara, ya, kumpul kebo, saudara. 20% dari pasangan itu adalah penerima food stamp. Saya yang mengkhawatirkan gini, saya ke websitenya census.gov, yaitu sensus Amerika, saudara. Ada statistik dari tahun 2016 dikatakan bahwa ada 8 juta pasangan di Amerika ini yang tinggal bareng tanpa menikah. Ada 38% dari pasangan yang tidak menikah tapi tinggal bareng. Mereka punya anak di bawah umur 18 tahun. Nah, kalau Anda perhatikan statistik yang baru saya baca, saudara. Dan saya harap Anda mendengarnya dengan baik. Bukankah ini bukti bahwa Tuhan itu merancang sesuatu untuk kebaikan kita? Anda setuju, saudara? Iya kan? Tuhan merancang sesuatu, kalau kita ikuti hasilnya akan menjadi kebaikan kita, saudara. Urutan-urutan yang Tuhan kasih, konteks yang Tuhan kasih, gambaran yang Tuhan kasih, kalau kita ikuti, semuanya akan berujung untuk kebaikan kita. Dan kalau kita memilih untuk buat urutan-urutan sendiri, konsep-konsep sendiri dengan caranya kita, maka berbagai konsekuensi yang negatif itu akan terjadi. Kalau ada Tuhan yang begitu mengasihi kita, bahkan rela mati untuk kita. Dan Dia sudah memberikan kita gambaran dan desainnya. Kenapa kita nggak ikutin, saudara? Keluarga itu idenya Tuhan. Tuhan merancang keluarga sebagai komunitas terkecil, tapi terpenting di dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memakai gereja untuk membantu dan bekerja sama dengan keluarga, saudara. God uses church to partner with families. Nah, ini sangat penting nih, saudara. Buat teman-teman yang nonton online juga penting. Kita akan bicarakan di minggu-minggu ke depan, tapi saya mau tekankan ini, saudara. Untuk bekerja sama dan berpartner dengan keluarga, saudara. Artinya, gereja bukanlah untuk menyelesaikan semua urusan keluarga, saudara. Artinya gereja bukannya menggantikan peran orang tua, saudara. Enggak, saudara. Menggantikan peran keluarga di dalam kehidupan anak-anak. Enggak, saudara. Yang paling sering saya suka ngobrol-ngobrol sama orang adalah gini, saudara. Contohnya, gereja ini bukanlah tempat orang bilang gini, ini anak saya nih, tolong dong diperbaikin. Nanti kembalikan sama saya dalam keadaan yang lebih baru ya. Ya kan? Itu servis mobil, saudara, bukan gereja, saudara. Ya kan? Ini berpartner atau bekerja sama, saudara. Dan saya percaya tandem ini antara gereja dan orang tua, antara duet ini antara gereja dan orang tua, if we doing it right, kalau kita melakukannya dengan benar, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat powerful. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah dunia di sekeliling kita. This partnership antara gereja dan keluarga. Dan orang tua terutama, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Karena kita sadar bahwa dunia yang kita hidupi di bumi ini, dunia yang penuh dosa, dunia the broken world, dunia yang gak sempurna, saudara. Karena dunia ini dipenuhi dengan dosa, maka berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita. Berbagai hal yang kita gak inginkan seperti perceraian, anak-anak remaja hamil di luar nikah, hubungan-hubungan yang tidak sehat, yang ngumpul bareng-bareng tanpa menikah, ya kan? Mereka melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang dirancangkan Tuhan. Dan pada akhirnya suatu hari nanti mereka akan menyesal, saudara. Dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil tersebut. Nah, pertanyaan saya untuk kita semua, apa yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Ketika ada orang-orang yang menyesali keputusannya, saudara. Gereja itu bukannya gedung, bukannya namanya, saudara. Tapi Anda dan saya, apa yang kita lakukan, saudara? Apakah kita bilang sama orang-orang itu, ya udah rasain lu yang nuai konsekuensinya? Ya kan? Apa kita bilang sama mereka, good luck deh.
Anak-anak lu tumbuh tanpa orang tua, ya kan? Good luck deh orang tua, anak-anak lu tumbuh tanpa figur orang tua dan sebagainya, saudara. Apa peranan gereja? Tentu saja enggak kan, saudara. Gereja bertugas membawa pesan rekonsiliasi. Gereja bertugas membawa pesan pemulihan. Kita akan katakan kepada orang, walaupun kamu membuat keputusan yang salah di masa yang lalu, tapi Tuhan mampu memulihkan kehidupanmu dan masa depanmu. Dan lagi pula, waktu saya bilang dunia ini penuh dengan dosa, bukan hanya kita membuat keputusan yang salah, kadang-kadang hal di luar kendali kita pun terjadi, saudara. Ya kan? Sakit penyakit. Ada orang tua yang masih muda kena sakit penyakit, pada akhirnya mereka meninggal. Itu bukan salah siapa-siapa, saudara. Kecelakaan, saudara. Itu bukan salah siapa-siapa. Nah, inilah rumitnya dunia kita, saudara. Tapi ada juga anak-anak yang tumbuh tanpa figur orang tua karena orang tua mereka tidak bertanggung jawab. Ada ibu yang cabut dari rumah, ada papa yang cabut dari rumah meninggalkan keluarga mereka, saudara. Inilah rumitnya dunia kita yang broken, yang penuh dengan dosa ini. Makanya peranan gereja itu sangatlah penting. Beberapa tahun lalu CNN menulis artikel tentang 27 penembakan massal yang paling mematikan di sejarah Amerika. 27 penembakan massal yang memakan banyak korban jiwa. 26 dari 27 penembak tersebut, mereka tumbuh tanpa figur seorang ayah. Disinilah pentingnya peranan Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Kita mempunyai bagian, saudara. Ya kan, kita adalah pembawa pesan restorasi dan rekonsiliasi. Kita adalah pembawa pesan pengharapan bahwa Tuhan kita mampu untuk memulihkan kehidupan mereka. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Mungkin seringkali Anda mendengar saya berdiri di sini, saya selalu bilang sama Anda, ayo ambil bagian melayani. Setiap kali Anda melayani, Anda memainkan sebuah peran yang luar biasa, saudara. Mungkin Anda lelah, mungkin Anda capek dengar saya, ayo, saudara. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Anda bayangkan bersama dengan saya. Anda bayangkan Anda berdiri di samping saya merangkul Anda, dan saya mengajak Anda untuk melihat dunia sekeliling Anda. Lihatlah keluarga-keluarga yang ada. Lihatlah keadaan neighborhood kita atau lingkungan kita. Lihatlah keadaan kota kita, saudara. Lihatlah betapa banyak keluarga yang begitu membutuhkan pertolongan kita. Lihatlah begitu banyak anak-anak remaja, saudara, yang membutuhkan seorang mentor, yang membutuhkan kita untuk menginvestasikan waktu kita ke dalam hidup mereka. Lihatlah ada banyak orang-orang di neighborhood kita yang sangat butuh supaya kita menjadi gereja yang sehat, saudara. Alkitab bilang gereja itu tubuh Kristus. Tubuh itu yang sehat adalah ketika semua bagiannya memainkan peran, saudara. Kalau di gereja hanya sekelompok orang yang mengambil bagian, maka sekelompok orang ini nggak mempunyai kapasitas untuk melakukan semua hal. Makanya kita butuh berapa banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan kita. Dengan berbagai cara, saudara, Anda undang ke gereja, bukan cuma undang, Anda kasih tumpangan ke gereja. Bukan kasih tumpangan, tapi nanti kalau mereka udah bagian dari gereja, Anda perhatikan kehidupan mereka, Anda perhatikan keluarga mereka. Supaya ketika mereka mengenal Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pulihkan si suami ini, si istri ini. Pada akhirnya seluruh keluarganya dipulihkan, saudara. Kalau Anda melihat gambar tadi, keluarga adalah komunitas yang terkecil. Berikutnya adalah gereja, saudara. Oleh sebab itu, gereja itu right next to the family. Mereka saling membutuhkan. Gereja
gereja butuh keluarga, keluarga butuh gereja, saudara. Keluarga butuh gereja karena kita-kita aja yang punya keluarga baik, suami istri masih bersatu, kita aja butuh pertolongan untuk anak-anak remaja kita misalnya. Apalagi mereka yang single mothers, apalagi mereka yang broken home, pasti mereka butuh pertolongan. Dan mungkin kita-kita yang beruntung, kita berasal dari keluarga yang sehat, yang baik, dan segala sesuatu berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Gereja membutuhkan kita untuk menjadi penolong bagi keluarga yang lain. Saudara, seringkali kita mendengar ini, saudara, saya ingin meninggalkan dunia ini menjadi lebih baik untuk anak dan cucu saya. I want to leave this world to become a better place for my children and for my kids and for my grandchildren. Makanya kan kita ributin soal global warming, bagaimana cara mengatasi global warming, ya kan, supaya nanti anak cucu kita bisa ada di dunia yang lebih baik. Kita berjuang untuk ini, kita berjuang untuk itu. Buat saya gini, saudara, kalau Anda dan saya benar-benar ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik untuk anak dan cucu kita, berjuanglah untuk keluarga. Karena keluargalah yang menentukan apa yang terjadi di dunia ini, saudara. Dari keluargalah segala sesuatu akan ditentukan. Keluarganya sehat, gerejanya sehat, gereja sehat, lingkungannya sehat, kotanya sehat, dan sebagainya. Saya ingin tinggalkan Anda dengan satu kalimat ini. Kontribusi terbesar Anda untuk dunia ini bukan hanya apa yang Anda lakukan, melainkan siapa yang Anda besarkan, saudara. Your biggest contribution for this world are not only the things that you do, but the people that you raise. Bukan hanya hal-hal yang Anda kerjakan, tetapi siapa yang Anda besarkan. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan, Tuhan, betapa pedulinya, betapa mengasihinya Engkau terhadap keluarga kami. Karena keluarga ini adalah idenya Tuhan, karena ini adalah awal mulanya memang berasal daripada Engkau, Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami bisa membangun keluarga ini dengan baik. Yang pasti, Tuhan, kami butuh Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Kalau enggak, kami enggak bisa. Kami enggak sanggup. Tantangan dan godaan dunia ini begitu besar. Ada berbagai macam suara, ada berbagai macam godaan yang mengajak kami semua untuk melakukan atau untuk membangun keluarga di luar dari konteksnya Tuhan. Di luar dari urutan-urutannya Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa, Tuhan, biar suara yang paling besar yang kami dengar dalam kehidupan kami. Biar suara yang terkeras yang kami dengar, yang anak-anak kami dengar dalam kehidupannya adalah firman-Mu, Tuhan, adalah suara-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada, Tuhan. Tuhan pulihkan dan Tuhan jadikan kami semua berhasil dalam membangun keluarga. Sebab Engkau sudah berjanji, kalau kami melakukannya sesuai dengan desain yang telah Engkau rancangkan, maka kami akan diberikan kemampuan untuk menguasai dan menaklukkan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami memberikan kontribusi yang baik kepada sekeliling kami, dunia sekeliling kami. Dan kami tahu salah satu kontribusi terbaik yang kami bisa lakukan untuk dunia di sekeliling kami, yaitu kami akan membesarkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sehat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami serahkan cucu-cucu kami, masa depannya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas hidup kami semua.
rancangan dan rencanamu yang terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Jemaat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih karunia-Nya tercurah atas kehidupan Anda semua, biar kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan mengikuti Anda seumur hidup Anda. Terima kasih Tuhan, kami terima semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah menerima janji Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, dan untuk Anda yang nonton online, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Have a great week. Bye.